Dulu pejuang-pejuang kita hanya berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan orang per orang, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya saya tekankan PRWI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan. Pemerintah kita pun tidak tinggal diam. Pemerintah juga mengamati dan tentunya juga pasti akan memperhitungkan. Tetapi sekali lagi bahwa siapapun yang ada di negara kita ini adalah masih keluarga saudara-saudara kita, masih saudara-saudara kita. Ingat, saya katakan tadi, ingat, jangan sampai kita terpecah belah, sampai kita justru kita meluruskan yang bengkok-bengkok, kita luruskan, kita bersatu bersaudara, jangan sampai kemudian akhirnya kita terpecah belah. Dengan pergerakan PWI juga pemerintah Pak Prabowo pasti sudah mencermati titik yang saya katakan tadi bahwa, dan saya nanti akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden itu orangnya yang senang mendengar pendapat orang lain, dan beliau itu cukup reaktif kalau jiwa-jiwa kebangsaan dan masalah beliau masalah bangsa dan negara itu sangat antusias. Ya, kita ikuti saja, dan saya mohon jangan sampai ada mencoba pihak-pihak tertentu yang akan memecah belah. Itu waspada. Terima kasih ya. Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi Pak Kiai Abbas sudah menyampaikan tentang niat baik dan tujuan PWI untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Kiai Marudin juga tadi menyampaikan salah satunya dari tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dialin-alinnya bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kalau ingin melihat sejarah-sejarah 350 tahun yang lalu, 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, yang kemudian sejarah membuktikan di Surabaya dengan pimpinan Bung Tomo atas restu Kiai Abbas dari Cirebon, dari Bunten, maka pertempuran sekalipun hanya berbekalkan bambu runcing di Surabaya, pimpinan Bung Tomo hanya seorang yang terdidik dari kepanduan, didukung oleh laskar fisabilillah, para kiai, para ulama yang mengorbankan jiwa dan raganya, 16.000 syuhada ya meninggal, 1.600 sekutu terbunuh, tewas, 200.000 kita mengungsi, tetapi merah putih di situ berdiri tegak. Laskar-laskar fisabilillah dari seluruh penjuru di Jawa ini berangkat menuju Surabaya. Artinya bahwa kebenaran-kebenaran itulah yang kemudian menjadi tonggak bagi para laskar-laskar. Ya, karena bahwa kebebasan, merdeka, dan ingin menjadi suatu kebenaran adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpatri pada jiwa bangsa Indonesia, sekalipun
jiwa dan raga dikorbankan. Bapak sekalian, sejarah telah membuktikan bangsa Indonesia kenapa lama dijajah oleh penjajah sampai 350 tahun. Karena dengan mudahnya kita diadu domba. Dengan mudahnya kita diadu domba. Setelah kita merdeka, banyak goncangan-goncangan, cobaan-cobaan GT12 PKI, adanya DITI, adanya Permesta, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kita sadari bahwa ini adalah permainan-permainan dari luar yang perlu kita waspadai. Kita melihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, orang-orang dan satu daratan, satu agama, hanya dibedakan dua aliran Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri. Ada sutradara yang memainkan, kemudian sumber daya alamnya dikuasai, dan kemudian saat ini mereka hancur, tidak punya apa-apa. Nah, Indonesia bagaimana dengan 6 agama, 17.000 pulau, tidak satu daratan? Ini sangat rentan terjadinya konflik komunalis. Bisa saja digoyang dengan situasi-situasi di dalam negeri. Ya, situasi di dalam negeri. Saat ini kita lihat dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, begitu kuat Republik Indonesia, dan banyak godaan, goncangan, demo dan sebagainya. Ya, ini salah satunya yang akan menentukan dan kesatuan kita. Oleh karenanya kita dukung Presiden Republik Indonesia kita dengan Bapak Wapres dan seluruh jajarannya untuk diberikan kekuatan, ketambahan, ya, sehingga mampu berdiri tegak untuk memajukan bangsa Indonesia menuju Indonesia. Karena di benak pikiran beliau hanya ingin memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi korupsi dan sebagainya. Mari kita, banyak hal-hal yang kemudian merasa sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain, seakan-akan dia paling benar sendiri. Tetapi saya lihat PWI tidak pernah menjelekkan pemerintah. Pernyataan saya mungkin Madudi, kayak Abbas, hanya demi bangsa dan negara, demi keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak pernah menjelekkan, tetapi justru meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Itulah PBI. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak menyakiti, orang tidak membenci, orang tidak memfitnah, orang yang tidak memojokkan, seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah, kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Jadi itu orang yang bertakwa mendukung pemerintah. Di benak PWI hanya satu, perjuangan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita luruskan yang tidak benar, kita luruskan. Yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan kita harus berdiri tegak. Jangan sampai kita terpecah belah. Ya, dulu pejuang-pejuang kita hanya berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan orang per orang, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya saya tekankan PWI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, dijauhkan dari tantangan, dijauhkan dari cobaan, dijauhkan dari hambatan yang ke depan. Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, untuk membawa bangsa Indonesia terus menjadi negara yang maju. Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan, memecah belah persatuan dan kesatuan, PWI harus tampil. Ya, Laskar Fisabilillah harus tampil, sehingga kita semua nanti akan diberikan niat yang baik, ya, diberikan kekuatan yang baik. Inilah dulu pun para penjajah, para fisabilillah, para kiai, para ulama, tanpa dibekali apapun rela mati untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi kita berharap bahwa bangsa Indonesia akan semakin maju dengan kepemimpinan Pak Prabowo, ya, akan semakin kuat, ya, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, gangguan, dan tantangan yang mungkin tinggi. Nah, sehingga kita nantinya mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.